Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khadijah dari Lokal 1B PGMI akan menjawab soal ujian akhir semester Pancasila. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikan contohnya. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini dilambangkan dengan bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian yang dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Contoh penerapannya, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya, dan menerapkan toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah yang mengartikan antar kaum yang harus bersatu, bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Contoh penerapannya, mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan sebagainya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Dilambangkan dengan pohon beringin, diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Contohnya, melestarikan budaya Indonesia seperti baju, tarian, alat, dan lain sebagainya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng, yang artinya kegiatan musyawarah antar orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan, yang pastinya secara adil dan atas keputusan bersama semua pihak. Contoh penerapannya, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Dan sila yang terakhir, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang. Contohnya, lebih mengedepankan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Soal kedua, jelaskan bagaimana hubungan Pancasila, agama, dan negara. Hubungan antara Pancasila, agama, dan negara tentu saling berkaitan, karena hal ini bisa menjadi sebagai pemersatu, persinggungan, dan pemisahan. Agama juga memberikan kerohanian dalam kehidupan bernegara, yang pasti tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan negara pun menjamin keamanan dalam pelaksanaan kerohanian tersebut. Secara sederhana, hubungan antara Pancasila, agama, dan negara memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk kesejahteraan masyarakat bernegara. Soal ketiga, bagaimana demokrasi dan civil society yang ada dalam Pancasila? Berikan contohnya. Civil society yang berada dalam Pancasila akan memiliki sifat demokrasi dan saling menghargai satu sama lainnya, di mana dalam mengambil keputusan selalu menggunakan prinsip keterbukaan. Civil society tentu tidak dapat dipisahkan dari demokrasi karena keduanya saling berkaitan. Jika civil society kuat, maka demokrasinya akan tetap berlangsung. Demokrasi pada dasarnya adalah pemberdayaan dari civil society. Contohnya, dengan perkembangnya civil society di Indonesia yang peduli dengan keikutsertaan memilih dan memberikan suara dalam pemilu, mengawal serta mengawasi seluruh prosesnya adalah bentuk dari demokrasi yang semakin baik. Hal tersebut dapat dilihat dari antusiasnya masyarakat dalam kontribusi memberikan suara, mengawal proses perhitungan suara, dan hal lainnya untuk mendukung proses pemilu serta tersedianya ruang bagi civil society untuk mengemukakan pendapat. Soal keempat, apa yang dimaksud Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional dan pengembangan ilmu? Berikan contohnya. Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional adalah pendidikan nasional Indonesia yang berlandaskan atau merujuk kepada Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia.
atau masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian disiplin, kerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Dalam Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Contohnya, adanya pendidikan Pancasila di sekolah ataupun kampus agar dapat mengetahui dan memahami serta menerapkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Soal kelima, berikan contoh HAM dalam Pancasila. HAM dalam sila pertama yaitu bebas memeluk agama yang dipercaya oleh setiap individu yang diakui oleh Indonesia secara undang-undang. Sila kedua mengakui dan menjunjung tinggi martabat manusia, kebebasan menentukan nasibnya sendiri dan hak asasi manusia yang diatur oleh negara secara hukum. Yang ketiga, menyatukan seluruh bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, agama, ras, dan adat istiadat yang berbeda-beda menjadi satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Sila keempat, hak untuk mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan mengadakan rapat yang menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah. Sila kelima, setiap warga negara bebas memiliki hak dan jaminan sosial yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan masyarakat demi mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Soal keenam atau terakhir, jelaskan tantangan dan peluang Pancasila di masa yang akan datang. Berikan contohnya. Tantangan adalah suatu hal yang mampu menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah dan untuk bekerja lebih giat lagi. Tantangan Pancasila adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara agar nilai-nilai dan penerapan Pancasila tetap terjaga. Penerapan Pancasila di masa yang akan datang tentu akan lebih rumit karena pengaruh internal dan eksternal. Contoh dari tantangan Pancasila di masa sekarang dan di masa yang akan datang yaitu pengaruh globalisasi yang pesat. Maksudnya, tentang bagaimana kita dalam merespon atau menyikapi fenomena globalisasi dengan berpedoman kepada nilai etika Pancasila sebagai warisan budaya luhur bangsa Indonesia. Dan peluang adalah kesempatan yang muncul atau terjadi pada suatu peristiwa. Peluang Pancasila berarti cara kita mengimplementasikan Pancasila dengan baik sesuai dengan perubahan zaman dan alam. Contohnya, dengan bantuan teknologi informasi, kita dapat mengkampanyekan nilai-nilai Pancasila ke seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Demikian jawaban ujian akhir semester dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.